Aduh, nih kan kenapa nih mager, terus diperhatiin itu sisiknya di tengahnya ada yang kebuka-kebuka gitu guys, sisik nanas apa ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya. Oke, jadi yang di sebelah saya ini adalah tank yang berisi baby Cana Stewarti yang kemarin kita progres ya, project pertama Stewarti saya. Dan ini kemarin 4 hari yang kemarin dia sakit guys, jadi dia mager banget, terus dia sering garuk-garuk ke pasir gitu ya. Terus dia perutnya juga kembung banget, entah kenapa dia gitu. Tapi saya mengira itu entah jamur atau itu adalah sisik nanas guys ya, karena di sebagian dari sisik-sisiknya sendiri dia ada yang kebuka gitu. Jadi kemungkinan besar itu adalah gejala dari sisik nanas. Jadi sebelum itu terjadi atau sebelum si sisik nanasnya itu semakin meluas, jadi saya langsung progres untuk pengobatan gitu ya. Dan alhamdulillah setelah 4 hari dia mulai aktif lagi, mulai mau makan, dan ternyata dia udah kayaknya udah sembuh gitu ya, di sisik-sisik yang awalnya kayak kelihatan terbuka gitu ya di perutnya, terus di bagian pinggirnya di sini kini udah ngelingkup kembali dan dia udah mulai aktif banget guys. Udah mau lagi diajak flaring. Nah, bagaimana cara saya untuk treatment awal jika si ikan Cana Stewarti yang masih baby kayak gini terkena penyakit jamur atau terkena penyakit jamur atau sisik nanas guys ya. Dan ini dia treatmentnya. Jadi pada awalnya ikan ini kelihatan waktu pagi-pagi dia perutnya itu kembung, terus di sisik-sisiknya itu kelihatan ada yang luka-luka guys. Kemungkinan besar dia garuk-garuk ke pasir. Saya berspekulasi bahwa si ikan ini ada yang nggak benar guys. Ternyata setelah ditelusuri kemungkinan besar itu adalah gejala sisik nanas. Jadi sebelum itu saya treatment untuk proses pengobatan guys. Jadi pertama-tama saya masih menggunakan tank yang ini untuk pengobatannya. Jadi kita bersihin dulu tanknya. Pertama-tama kita kuras habis tanknya dan kemudian kita simpen ikannya di plastik guys. Jadi usahain kalau kita mindahin ikannya atau kita ambil dari tank itu harus melewat plastik, jangan langsung diambil seperti itu guys. Jadi langsung biarin si ikannya masuk ke plastik seperti ini. Jadi supaya si ikannya ini tidak stres guys nantinya. Jadi kita langsung simpen aja dan kemudian si tanknya ini kita bersihin sampai sebersih-bersihnya, karena kemungkinan besar si ikan ini terkena penyakit jamuran atau sisik nanas gitu ya, atau terkena sisik nanas atau penyakit-penyakit yang lainnya. Banyak banget ya penyakit ikan hias, khususnya umumnya yang paling ganas itu adalah sisik nanas. Itu biasanya dari air atau dari pakan atau dari si batunya itu sendiri guys, karena ini airnya udah meskipun sering kita ganti tapi batunya ini udah lama banget gak kita ganti-ganti guys. Jadi mungkin si batunya yang ini, si batu pasir malang ini udah lama banget gak diganti guys, dan ini udah beberapa ikan yang masuk ke sini dan mati guys ya. Jadi sebelumnya ini kita simpan bukan ikan cana ya, di tank yang ini kita simpan ikan-ikan yang kecil, itu ikan koki, ikan koi yang kecil, dan sekarang saya ganti ke ikan cana karena ikan yang itu semuanya mati guys ya. Dan sekarang saya pelihara ikan cana ini untuk project pertama saya, dan ini treatmentnya emang gampang-gampang susah untuk masih dari baby, terutama rentan dari penyakit itu sendiri ya. Tapi alhamdulillah setelah saya treatment sembuh guys. Jadi si pasirnya juga ini saya angkat, kemudian saya bersihin sampai sebersih bersihnya guys. Oke, jadi cara pengobatannya itu gampang banget, masih sama ya, di tank yang sama, karena saya tank yang lain penuh ya gak ada, jadi cuma ada tank ini doang, jadi gak ada penggantinya untuk buat karantina ya. Jadi saya pakai tank yang ini juga, tapi kita bersihin dulu kayak tadi guys ya, kemudian kita ganti airnya dan usahakan memakai air bersih. Dan ini saya juga menggunakan air sumur yang udah disaring guys, jadi ini benar-benar bersih. Kemudian kita kasih dengan apa namanya, tambahan daun ketapang. Nah yang ini adalah daun ketapang, dan ini saya menggunakan daun ketapang doang untuk proses penyembuhannya. Dan alhamdulillah setelah 4 hari, karena mungkin penyakitnya belum ganas banget gitu ya, jadi dia udah sembuh, udah mau gerak-gerak lagi ya. Dan kemudian hal yang paling penting untuk dalam proses karantina treatment pengobatan gitu ya pada baby Cana Stewarti atau baby Cana apapun mungkin itu ya, itu adalah dari pakannya sendiri. Jadi saya setiap hari itu dari mulai awal di karantina saya menggunakan cacing tanah untuk memberi pakan ikan ini guys ya. Dan alhamdulillahnya ini masih mau makan karena penyakitnya itu belum ganas-ganas banget ya. Jadi dia masih mau makan gitu guys ya. Jadi itu aja sebenarnya.
cara treatment saya selama 4 hari ini. Jadi dan ini juga ya yang mungkin awalnya kita menggunakan pasir ya sebagai dampalannya ini. Jadi pasirnya dilepas dulu usahain ya. Karena biasanya kalau ikan terkena jamur atau apa itu namanya jamur atau sisik nanas tadi, biasanya ikan sering banget tuh garuk-garuk ke batu ya ke bawah, dan itu menyebabkan ikan malah jadi luka gitu ya. Jadi menambah lukanya, dan ya untuk mencegah hal itu kita usahain nggak pakai batu dulu gitu ya. Tapi tentu saja yang awalnya kita settingan tank sangat dirubah gitu ya, dia merasa stres sebentar gitu ya untuk ikan ini. Alhamdulillah ini proses adaptasinya karena kita latih dari kemarin ya untuk adaptasi, biar cepat adaptasi dia. Setelah 1 jam 2 jam dia mulai teradaptasi dengan lingkungan dan air yang baru ini guys. Jadi gak perlu lama untuk proses adaptasinya guys ya. Jadi gimana caranya untuk proses adaptasi biar baby Cana ini cepat settle dan nyaman di tank. Jadi sebelumnya saya udah kasih tutorialnya atau kasih caranya guys ya untuk percobaan di ikan ini guys. Oke. Jadi dalam memelihara Cana ini sebenarnya kita harus benar-benar diperhatiin dari sikapnya gimana gitu ya. Jadi awalnya mungkin aktif dan kemudian dia malah agak aktif, itu harus diperhatiin karena biasanya kalau biasanya terjadi perubahan pada sikap pada si ikan Cana ini, biasanya itu ada apa gitu ya. Biasanya terkena penyakit kah, atau terkena jamur kah, atau si lingkungannya udah kotor kah. Jadi kita harus perhatiin banget untuk si Cana ini guys ya. Seperti contoh yang saya lakukannya ini, si baby Cana Stewarti pada awalnya dia kan aktif banget, kemudian si perutnya itu malah kembung padahal saya gak kasih makan apapun selama semalaman guys. Ternyata dia si sisiknya itu setelah diperhatiin ternyata si sisiknya itu ada yang kebuka-buka ya, udah mulai, belum banyak sebenarnya, masih ada beberapa ya di bagian tubuhnya ini di dekat perutnya ini ada yang terbuka-buka, dan kemungkinan ditakutkan itu adalah sisik nanas. Dan dia juga mager banget, gak mau dikasih gak mau main. Biasanya mau main dia malah gak mau diajak main guys, gak mau diajak setel atau flaring. Dan ternyata setelah saya treatment seperti ini dia mulai aktif dan si perutnya juga udah mulai kempes lagi guys, dan kemungkinan seperti itu. Tapi entah gak tahu itu penyakitnya apakah sisik nanas atau bukan guys ya. Karena sisik nanas biasanya gak bikin kembung gitu kan, tapi di sisiknya juga ada yang kebuka, atau mungkin itu adalah double gitu ya penyakitnya. Dan alhamdulillah sekarang ini udah sembuh si ikannya guys ya. Oke, jadi seperti itu sebenarnya gampang banget, tergantung dari kita nanganinya. Jadi dia usah panik, dia usah tanganin aja gitu ya. Kalau mungkin nggak ada yang namanya obat ikan ya, obat anti jamur atau apa itu ya, kita cukup pakai ini aja, daun ketapang. Ini juga bagus selain dari penyendabil pH. Jadi si daun ketapang ini bagus buat kesehatan si ikan guys ya. Dan terutama yang paling penting adalah kasih cacing tanah setiap hari ya, 1 hari sekali. Karena cacing juga merupakan sebagai pakan alaminya ya dari ikan Cana ini. Cacing, udang itu sebagai pakan alaminya, tapi lebih bagus kasih cacing karena bisa menambah imunitas pada si ikan ini guys. Dan selain itu juga, jadi si ikan itu lebih agresif ya setelah dikasih cacing itu sendiri, karena dia mungkin ya kalau dikasih pakan hidup dia kan, jadi dia makin agresif guys. Jadi itu yang saya alamin dari si ikan Stewarti baby ini. Oke, dan mungkin itu aja untuk video kita kali ini untuk proses treatment ikan Cana yang terkena penyakit sisik nanas ya. Jadi treatmentnya itu adalah seperti itu. Tapi mungkin banyak cara yang lainnya untuk proses pengobatan, tapi cara saya untuk nanganin ini seperti itu ya. Oke, dan terima kasih sudah menonton, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semuanya, dan mudah-mudahan ikan Cana kita itu terhindar dari penyakit guys ya. Karena itu galau banget ya kalau terkena penyakit, galau banget, apalagi itu ikannya udah mahal. Mending ini masih murah ya. Tapi ini ikan ini kesayangan saya nih, si Baba namanya nih. Si Baba namanya dikasih sama istri saya, ini namanya si Baba. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.